Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi bersama saya Faris Lutfi. Sebelumnya yang terhormat Bapak Dr. Andes Muhtajudin Dani Eskom Mkom selaku dosen mata kuliah Bisnis Elektronik. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bisnis digital, yaitu e-bisnis dan e-commerce. Langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang e-bisnis. Nah, di sini bisa kita lihat ada definisi e-bisnis. Apa ya itu definisi dari e-bisnis itu sendiri? Bisa kita lihat e-bisnis adalah kegiatan bisnis dengan melibatkan sistem informasi yang terhubung satu dengan lain dan berkomputerisasi. Ia bisa dikatakan pula sebagai proses bisnis yang terintegrasi secara online. Dengan begitu, semua transaksi, pemesanan, hingga pengadaan barang dilakukan dengan meminimalisir kontak secara langsung dari pihak yang terlibat. Nah, itu definisi dari e-bisnis. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis e-bisnis. Nah, e-bisnis itu sendiri mempunyai jenis-jenisnya. Apa saja jenis-jenisnya? Nah, yang pertama itu ada business to business. Nah, business to business pada jenis ini yang dilakukan transaksi ialah objek bisnis satu dengan objek bisnis lainnya. Nah, istilah lainnya adalah transaksi ini yang dilakukan antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Nah, untuk semua proses transaksinya itu dilakukan secara online, seperti melalui email hingga transaksi online dengan menggunakan platform khusus elektronik data interchange atau bisa disebut ED. Nah, yang kedua ada consumer to consumer. Nah, bisnis ini sudah terkenal di tanah air atau di Indonesia. Sudah banyak yang menggunakan jenis e-bisnis ini. Nah, pada jenis bisnis ini, konsumen memasarkan barangnya kepada konsumen lainnya. Contoh sederhananya yaitu ketika seseorang menawarkan atau menjual mobil di situs jual beli, misalnya aja di OLX. Nah, mobil menjadi barang atau komoditasi yang diciptakan perusahaan dan dibeli oleh konsumen. Nah, kemudian si konsumen tersebut yang sudah membeli mobil di platform OLX-nya itu dipasarkan kembali mobil tersebut kepada konsumen lainnya, hingga konsumen yang ini memiliki keuntungan. Itu contoh dari consumer to consumer. Yang ketiga, business to consumer. Nah, jenis yang ketiga ini cukup sering dilakukan oleh perusahaan atau bisnis yang menawarkan produk dan jasanya kepada konsumen secara langsung melalui transaksi elektronik. Nah, untuk keuntungannya adalah konsumen bisa memilih produk dengan cepat dan lebih murah. Bahkan tak jarang perusahaan akan memberikan harga khusus pada saat-saat tertentu pada para konsumen mereka. Nah, next. Selanjutnya ada customer to business. Nah, pada jenis ini merupakan kebalikan dari poin business to business. Nah, kenapa bisa dikatakan itu? Nah, di sini untuk consumer to business, konsumen itu lebih efektif melakukan transaksi hingga melakukan proses jual beli barang dan jasa secara
tradisional. Namun, untuk prosesnya tersebut dilaksanakan dengan secara online. Nah, contoh sederhananya seperti ini. Konsumen atau individu ini menawarkan dan menjual produk atau jasanya kepada sebuah perusahaan dan organisasi. Nah, jenis-jenis bisnis selanjutnya yang kelima itu ada government to business. Nah, jenis bisnis ini pengertian sederhananya seperti ini. Dari jenis ini ialah suatu pemerintah bekerja sama dengan sektor bisnis, perusahaan atau swasta untuk melakukan interaksi secara daring atau online. Contohnya adalah seperti pendaftaran perusahaan, pajak perusahaan, dan lainnya. Itu contoh dari government to business. Selanjutnya yang keenam, nah, yaitu business to government. Nah, bisnis ini juga dikenal dengan pemahaman tentang pemasaran di sektor publik, baik itu untuk jenis produk maupun jasa bagi pemerintah. Nah, pendekatan yang dilakukan ialah menggunakan strategi pemasaran terpadu. Di sini, pihak swasta atau bisnis menawarkan kerjasama kepada pemerintah dalam hal-hal tertentu. Yang ketujuh ada government to government. Nah, ini adalah jenis bisnis yang terakhir, yaitu government to government atau antar pemerintah. Nah, tujuan dari bisnis ini tak hanya sekedar berkaitan dengan diplomasi, tapi di sisi lain juga menyangkut hal-hal yang lebih luas seperti entitas masyarakat, bisnis, perindustrian, perusahaan, dan sebagainya. Nah, itu jenis-jenis dari bisnis. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi tentang e-commerce. Nah, di sini ada pengertian dari e-commerce. Di sini ada pengertian dari menurut para ahli. Yang pertama itu ada para ahli menurut London and London. Nah, menurut dia, e-commerce adalah proses penjualan dan pembelian barang secara elektronik oleh konsumen yang merupakan transaksi bisnis to bisnis dengan perantara komputer, yakni menggunakan jaringan komputer. Nah, itu pengertian e-commerce menurut London and London. Kemudian yang kedua ada pengertian dari David Baum pada tahun 1999. Nah, David Baum mendefinisikan e-commerce sebagai seperangkat teknologi dinamis dengan bentuk aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan bisnis, konsumen, dan masyarakat melalui e-commerce dalam pertukaran barang, jasa, dan informasi secara elektronik. Nah, itu pengertian e-commerce menurut para ahli. Jadi intinya untuk pengertian e-commerce tersendiri itu, e-commerce adalah sebuah kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik. Adapun media elektronik seperti televisi maupun smartphone, itu pengertian dari e-commerce. Nah, e-commerce juga mempunyai jenis-jenisnya. Apa saja jenis-jenis e-commerce? Nah, bisa dilihat di sini. Jenis yang pertama itu business to business atau B2B. Nah,
Business to business adalah jenis e-commerce di mana satu perusahaan menjual produk atau layanan ke perusahaan lain. Dalam model e-commerce ini, pembeli biasanya memesan barang dalam jumlah banyak. Contohnya adalah perusahaan yang membeli perlengkapan kantor dari produsen. Yang kedua itu ada business to consumer atau B2C. Dalam jenis e-commerce ini, perusahaan menjual produk atau layanan kepada konsumen secara umum. Pelanggan e-commerce B2C hanya terlibat dalam industri retail. Nah, contoh business to consumer ini yaitu apabila kita membeli sesuatu dari toko online, itu contohnya. Nah, yang ketiga itu ada antar konsumen, C2C. Nah, dalam jenis e-commerce ini adalah antara dua orang mentransaksi barang melalui online. Selanjutnya ada yang keempat, ada consumer to business atau C2B. Nah, e-commerce C2B adalah sistem di mana seseorang menjual produk atau layanan ke perusahaan. Nah, contohnya yaitu seorang desainer grafis menawarkan atau menjual logo ke sebuah perusahaan. Nah, itu contohnya. Nah, jenis e-commerce yang lainnya itu yang kelima itu ada business to government atau B2A. Nah, model e-commerce ini mirip dengan B2B, tetapi pelakunya adalah perusahaan dan instansi pemerintah. Contohnya adalah layanan pembuatan website untuk sistem manajemen online. Dan yang terakhir yang keenam itu consumer to government atau C2A. Nah, jenis e-commerce yang bekerja seperti C2B, namun transaksi ini dilakukan oleh individu dan lembaga pemerintah. E-commerce dengan model C2A jarang ditemukan di Indonesia. Jenis transaksi yang terjadi biasanya berupa jasa atau sebuah jasa. Nah, itu jenis-jenis dari e-commerce. Nah, adapun contoh-contoh dari e-commerce bisa dilihat. Yang pertama itu dari e-commerce business to business atau B2B. Nah, contoh aplikasi bisnisnya itu seperti Electronic City. Nah, Electronic City adalah e-commerce yang menjual perlengkapan kantor dan rumah tangga elektronik. Yang berikutnya ada aplikasi Ralali. Nah, di aplikasi ini selain menjual peralatan kantor dan rumah tangga, e-commerce ini juga menjual peralatan industri, restoran, dan pertanian. Selanjutnya ada aplikasi BIS. Nah, aplikasi ini adalah e-commerce yang hampir serupa dengan Ralali, tetapi juga menawarkan layanan seperti housekeeping dan perbaikan dinding. Nah, yang kedua itu ada business to consumer atau B2C. Nah, contoh aplikasinya bisa dilihat di sini ada gramedia.com. Nah, dalam aplikasi ini e-commerce toko buku online terbesar di Indonesia yang menjual beragam buku bestseller dari sejumlah penerbit ternama, alat tulis, peralatan sekolah dan kantor hingga mainan anak. Selanjutnya ada aplikasi Lazada. Nah, di aplikasi ini e-commerce yang menyediakan fashion, aksesoris, kosmetik, dan elektronik pribadi. Selanjutnya ada aplikasi Blibli. Aplikasi ini hampir serupa dengan e-commerce Lazada, tetapi juga menjual furnitur
perlengkapan anak-anak, dan perlengkapan olahraga. Nah, ada lagi. Yang ketiga itu customer to customer atau C2C. Nah, contoh aplikasinya itu OLX. Nah, dalam e-commerce ini OLX menjual berbagai produk dari penggunaan pribadi hingga kendaraan dan peralatan rumah tangga. Aplikasi selanjutnya ada Tokopedia. Nah, Tokopedia hampir serupa dengan Shopee, tapi pembeli juga bisa menemukan barang bekas di sini. Selanjutnya ada aplikasi Kaskus. Nah, dalam aplikasi Kaskus ini forum terbuka dan tidak jarang para pengguna menjual barang bekas di sini. Nah, yang terakhir itu ada aplikasi Shopee. Nah, dalam aplikasi Shopee ini salah satu platform terbesar se-Asia yang sudah membuka kantor di berbagai negara. Memang Shopee ini sudah terkenal banget di Indonesianya. Nah, yang keempat itu ada customer to business atau C2B. Nah, contoh aplikasi apa saja? Nah, bisa dilihat di sini. Ada freelancer. Pada aplikasi freelancer ini adalah situs web yang memberikan keahlian kepada perusahaan yang membutuhkan freelance. Terus ada aplikasi Upwork. Nah, aplikasi Upwork ini sama seperti aplikasi freelancer. Dan yang terakhir ada aplikasi iStock. Nah, iStock ini website untuk bisnis yang membutuhkan foto, video, ilustrasi digital untuk penggunaan komersial. Jadi bagi pecinta foto atau video, nah bisa bukan di aplikasi iStock ini. Selanjutnya yang kelima ada Business to Public Administration atau B2I. Nah, contoh aplikasinya adalah Qlui. Mohon maaf kalau ada kesalahan pengejaan, mohon maaf. Nah, di dalam aplikasi Qlui ini situs yang menyediakan perangkat lunak untuk mendukung bisnis dan lembaga pemerintah seperti sistem manajemen kendaraan dan aplikasi analitik. Nah, yang terakhir itu ada aplikasi Acela. Nah, pendukung pemerintahan dengan konsep perangkat lunak sebagai layanan. Nah, tadi adalah contoh-contoh dari e-commerce atau itu apa ya namanya? Contoh-contoh aplikasinya dalam e-commerce. Nah, e-commerce sendiri mempunyai manfaatnya. Apa saja manfaat dari e-commerce? Ya, yang pertama yaitu jangkauan yang luas. Yang kedua, unlimited hours atau tidak dibatasi oleh waktu, jadi kapan saja. Terus biayanya pun rendah. Tidak perlu stok barang sendiri. Terus memproses transaksi dan pengiriman dengan mudah. Terus juga manfaatnya dapat mempelajari kebiasaan pelanggan. Dan yang terakhir yaitu bekerja di mana saja. Nah, itu manfaat dari e-commerce. Nah, apa sih perbedaan dari e-bisnis dan e-commerce? Nah, di sini ada perbedaannya. Yaitu perbedaannya. Nih, yang pertama itu ada dari e-bisnis itu sendiri. E-bisnis memiliki jangkauan yang lebih luas jika dibandingkan dengan e-commerce. Karena e-bisnis meliputi model SDM, sumber daya manusia, segala proses pemasaran produk dan jasa, hingga setiap resiko yang muncul di dalamnya setelah pembelian barang maupun jasa. Nah, sedangkan e-commerce hanya sebatas pada proses jual beli jasa atau produk melalui jaringan internet dalam wadah situs atau web saja. Nah, selanjutnya yang kedua, e-commerce hanya menjalankan tugasnya sebagai media transaksi jual beli secara online saja. Sedangkan e-bisnis
lebih ke arah edukasi dan juga menjaga agar pelanggan paham lebih banyak tentang manfaat dari sebuah produk maupun jasa yang didapat dari sebuah transaksi online. Nah, itu perbedaan dari e-commerce, e-bisnis dan e-commerce. Ya, mungkin segitu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan, ucapan maupun penyampaian yang kurang jelas. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebih mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada buat yang nonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.